Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tentunya masih semangat dalam belajar. Alhamdulillah sekarang Ananda sudah menjadi peserta didik di kelas 8. Nah, di pertemuan pertama kita di kelas 8, di mata pelajaran prakarya ini, Ananda siapkan diri terlebih dahulu ya. Kita akan membahas materi tentang kerajinan bahan lunak. Nah, jangan lupa juga untuk menyiapkan alat tulisnya. Catat hal-hal penting yang saya sampaikan dan awali belajar dengan berdoa agar diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker ketika keluar rumah. Oke, langsung saja ya kita mulai pelajaran hari ini dengan penuh semangat dan selamat belajar. Nah, Nanda ada yang tahu ini gambar apa? Ini adalah beberapa contoh kerajinan dari bahan lunak. Nah, banyak sekali ya yang bisa diolah dari bahan lunak. Dan bahan lunak itu ada berbagai macam. Apa saja ya bahan lunak? Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, Ananda mampu mengidentifikasi berbagai jenis bahan lunak. Yang kedua, memahami sifat bahan lunak. Yang ketiga, memahami karakter bahan lunak. Yang keempat, memilih dan menentukan jenis bahan dan teknik pengolahan. Dan yang kelima, Ananda mampu mempresentasikan hasil pemilihan bahan dan teknik pengolahan. Yang pertama, pengertian bahan lunak. Bahan itu adalah material yang memiliki sifat tertentu. Sedangkan lunak itu berarti sifatnya empuk atau mudah dibentuk. Selain itu ada juga bahan yang bersifat sedang. Ya, sedang itu berarti sifat fisiknya tidak terlalu lunak namun juga tidak terlalu keras. Sedangkan bahan keras berarti sifat fisiknya sangat keras sehingga sukar dibentuk. Nah, untuk materi kita pada kelas 8 ini kita akan membahas tentang bahan yang bersifat lunak. Kerajinan bahan lunak itu adalah suatu produk kerajinan yang menggunakan bahan yang bersifat lunak sebagai dasar pembuatannya. Ada dua jenis bahan lunak, yaitu bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Kalau bahan lunak alami berarti sudah tersedia dari alam ya, sudah bisa didapat dari alam sekitar kita. Contohnya seperti tanah liat atau kulit hewan, kulit tumbuhan, ya, serat alam, itu adalah contoh bahan lunak alami. Sedangkan bahan lunak buatan adalah bahan untuk kerajinan yang diolah menggunakan material-material tertentu sehingga bersifat menjadi bahan lunak. Contohnya seperti bubur kertas, gips, fiberglass, lilin, sabun, spons, dan lain-lain. Nah, ini ada contohnya ya untuk kerajinan bahan lunak dari bahan tanah liat. Tanah liat disebut juga sebagai tanah lempung. Tanah liat ini akan sangat mudah kita temukan karena dia warnanya berbeda dengan tanah pada umumnya ya. Kalau dilihat dari teksturnya, memang tanah liat itu mudah untuk dibentuk. Ciri-ciri tanah liat yaitu mempunyai sifat lengket, mempunyai sifat yang sulit menyerap air, tanahnya itu berwarna kehitam-hitaman atau keabu-abuan. Merupakan bahan baku untuk membuat berbagai macam kerajinan tangan seperti gambar berikut ya. Ada bahan tanah liat yang dibuat menjadi sebuah guci. Nah, contoh yang kedua seperti gips. Nah, gips ini adalah bahan mineral yang tidak larut dalam air dalam waktu yang cukup lama. Kandungannya terdiri dari hidrat kalsium sulfat dan beberapa mineral lainnya. Nah, jadi untuk membuat gips ini diperlukan sebuah cetakan. Nanti dari cetakan itulah terbentuk bentuk yang kita inginkan. Seperti contoh gambar berikut, ada bentuk Hello Kitty, nanas, dan lain sebagainya. Ini adalah hasil dari bahan kerajinan gips. Manfaat kerajinan bahan lunak itu ada berbagai macam. Yang pertama, untuk kelengkapan busana. Nah, banyak sekali produk-produk aksesoris yang terbuat dari bahan lunak. Contohnya seperti gambar berikut ya, ada gelang, ada kalung. Nah, fungsinya untuk melengkapi penampilan sehingga dapat mempercantik diri dalam menggunakan sebuah busana. Terus manfaat yang kedua bisa juga untuk kelengkapan suatu benda. Nah, seperti contoh kotak tisu ya, seperti gambar ini.
Dia dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian mukanya. Nah, walaupun sebenarnya hanya sebagai pelengkap saja, tetapi sangat penting untuk mempercantik penampilan suatu benda tersebut. Jadi itu fungsi yang kedua. Yang ketiga, bahan lunak bisa juga digunakan untuk kelengkapan rumah atau bangunan. Bisa langsung ke bagian rumah atau digunakan sebagai hiasan di halaman seperti gambar berikut ini. Contoh air mancur yang berbentuk kodok yang ada di taman rumah. Terus fungsi yang keempat atau manfaat yang keempat dari kerajinan bahan lunak bisa digunakan untuk keperluan ritual atau upacara adat. Contohnya seperti lilin ya, lilin banyak digunakan untuk berbagai acara ritual dan pesta adat. Dan lilin termasuk ke dalam kerajinan bahan lunak. Apalagi di Indonesia banyak sekali kepercayaan atau tradisi-tradisi dari berbagai daerah yang melakukan sebuah ritual atau upacara adat. Nah, itu banyak menggunakan lilin biasanya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman pada surah Al-Hijr ayat 28 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Nah, Ananda, Allah sudah menjelaskan bahwa kita bisa memanfaatkan bahan kerajinan seperti tanah liat tadi untuk dibentuk menjadi berbagai macam bentuk. Tapi ingat selalu, ketika kita membuat suatu kerajinan, kita harus memperhatikan apakah kerajinan itu memang pantas dibuat dan hasilnya itu apakah sesuai dengan etika dan lain sebagainya. Jadi jangan asal membuat sebuah kerajinan ya, dan pastikan juga tidak melanggar dari syariat agama Islam. Nah, untuk kesimpulan materi kita hari ini, kerajinan bahan lunak adalah produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak. Bahan lunak itu berbagai macam jenis seperti tanah liat, lilin, sabun, gips, dan sebagainya. Nah, Ananda, demikianlah materi kita hari ini. Semoga Ananda bisa memahaminya ya, dan semoga materi kita bermanfaat. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang rancangan produk kerajinan bahan lunak. Oleh sebab itu, Ananda jaga kesehatan selalu ya, dan jangan lupa untuk berusaha membantu ayah bunda di rumah, serta jangan lupa juga kerjakan ibadah-ibadahnya, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.